أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أرسل محمدا بالدين القويم والصلاة والسلام من اتبع ونجم ومن هدى ولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى أبشركم بالمهدي بعث الله في آخر أمتي عند اختلاف من الناس والزلازل يواتي اسمه اسمي واسم أبي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وزورا فيمكث في أمتي سبعا أو ثمانيا يعني حجاجا الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام الرئيس لقيمنا هذا المسجد الفلاح في مسكنة Tembok في قرية Tembok Bukit Tinggi. Coba tanya, jelas nggak suara antum? Takut kurang dikit. حفظكم الله وإلى الأساتذة والأساتذة المستقيمين والمستقيمات لدعوة إلى الله لإزهار هذا الدين وشعار الإسلام في ولا هذا المسجد وإلى الشباب والفتيات حاضرين المسلمين والمسلمات رحمكم الله وحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi bisa hadir dalam kajian siang hari ini di hari Kamis tanggal berapa Rabiul Akhir ini? Akhir dari bulan Rabiul Akhir ya. Bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2020. Allah takdirkan saya bersama tim dari Latazan Peduli, sahabat Latazan Peduli, baik Pekanbaru, Riau ataupun Sumatera Barat bisa hadir pada kesempatan kali ini. Bahkan saya kajian di kampung halaman kakek saya sendiri. Nah, kakek saya dari Sungai Pua Bukit Tinggi di Kapolokoto. Ya. Namun saya sedikit bersedih juga tidak bisa bahasa Minang ya, karena kakek tidak sempat mengajari saya bahasa Minang. Jadi yang saya bisa cuma satu saja dari Minang, yaitu makan nasi Padang, Bapak Ibu. Sebentar, suara saya jelas Bapak Ibu? Kurang jelas? Kurang jelas, bisa pakai yang ini mas. Agak gimana suaranya agak jelas. Kalau yang ini jelas Bapak Ibu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Oke, jelas juga. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kami hadir bersama sahabat Latazan Peduli dalam safari dakwah dalam rangka sosialisasi dan donasi untuk Palestina. Dan kenapa harus Palestina? Nanti insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sudah berkali-kali kami sampaikan, tidak salahnya lagi kami sampaikan kembali bahwa saya mungkin harus taruh juga dengan Bapak Ibu sekalian agar kita lebih mengenal dan lebih
erat ukhuwah di antara kita. Saya ini singkat saja, saya percepat. Nama saya Rahmat Bekuni, saya lahir di Bandung 25 Februari 1976. Ibu saya dari Bandung, Sunda, Jawa Barat, namun ayah ada darah Padang, Minang, dari Bukit Tinggi ya. Kakek saya dari Sungai Pua, Bapak Ibu. Tadi saya sudah tanya sama Pak DKM sebelah sana, katanya di lereng Gunung Merapi, kampung pandai besi, karena memang profesi kakek saya pandai besi, Bapak Ibu. Saya tinggal di Bandung, di Griasi, Pasirwangi, Cigending, Ujung Berung, Bandung Timur, Bapak Ibu. Saya sudah menikah dengan satu istri. Istri Pak Iswan? Istri ya? Istri Pak Iswan, Bu. Kalau satu katanya belum istri, baru Iswan. 2 istu, 3 baru istri kan? Ya, berarti saya baru Iswan. 1 Iswan, 1 istri. Anak saya harusnya 7, namun yang ke-6 keguguran. Yang ada 6, yang ke-6 ini keguguran. Yang ada sekarang 4 laki-laki dan 2 perempuan. Riwayat pendidikan saya SD SMP di Cimahi Selatan, Jawa Barat. Kemudian SMA di SMA Negeri Bandung, Sendang Bandung, kemudian sempat cita-cita ingin menjadi dokter, namun tidak kesampaian. Tidak ada universitas yang menerima saya sebagai dokter, sehingga saya malah diterima di jurusan kimia. Namun karena himah saya lebih pada agama, saya murtad dari kimia dan mu'alaf di tafsir hadis, Bapak Ibu. Saya ngambil tafsir hadis di Saya Al-Fatah, Demak, Jawa Tengah, tahun 98 saya keluar, 99 saya menikah. Kemudian sempat mengambil sastra Arab di Mahad Ali Marot Bandung bersama Yayasan AMCF, Asian Muslim Charity Foundation dari Dubai. Kemudian karena saya mengajar di sebuah sekolah SMA di Bandung, maka saya mengambil studi pendidikan agama Islam. Tahun 2012 saya keluar. Kemudian saya mulazamah juga dengan beberapa syekh dari Gaza University, seperti Syekh Dr. Muhammad Mahmud Syam almarhum, beliau seorang profesor akar sejarah Palestina, namun beliau sudah meninggal dunia. Beliau juga aktivis Hamas. Kami juga mulazamah dengan Syekh Mustafa dan Profesor Abdurrahman dari Al-Quds Institution, pimpinan Dr. Yusuf Kordowi yang berpusat di Qatar. Itu barangkali, dan ini aktivitas saya beberapa pengalaman berharokah ya. Dan terakhir saya di Al-Sat 2019 sampai sekarang. Dan Bapak Ibu yang ingin mengkaji lebih dalam tentang kajian-kajian kami, bisa di follow sosial media kami, dan juga di subscribe tentunya, dan juga di share ya, dan like it, Bapak Ibu jangan lupa ya, di Instagram kami seperti ini, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kali ini juga kami datang bersama teman-teman pejuang muamalah Islam ya. Di depan mereka berjualan jawara kasturi dan minyak wangi, karena memang kami bergabung dalam jawara entertainment dengan maksud ingin menyeret kapitalisme ribawi. Kami ingin mengembangkan ekonomi syariah. Nanti insya Allah kita mudah-mudahan punya kesempatan untuk menggunakan kembali dinar dirham kita. Karena saya yakin insya Allah kapitalisme tidak lagi akan hancur, sebagaimana Rasulullah SAW sabda. Rasulullah SAW pada saat itu sempat tertidur ketika selesai sholat tahajud. Beliau qailullah menjelang sholat subuh berjamaah. Ini di Mekah, kesaksian dari Ummu Hani. Nah, saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian Rasulullah terbangun dengan wajah merah. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hal badak, Allahumma hal badak, Allahumma hal badak. Kata-kata Rasulullah ini membangunkan para sahabat. Maka kemudian Umar bin Khattab kemudian menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, "Na'am, betul ya Rasulullah. Qad balagta risalatah. Engkau telah menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla pada kami." Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? "La yazharanna al-Islam hatta yarudda al-kufra ila mautih." Sungguh Islam akan zahir, Islam akan tegak di muka bumi ini, sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Ketika Islam zahir di muka bumi nanti sebelum hari kiamat, maka kita akan menyaksikan, demi Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita menyaksikan kapitalisme akan kembali ke Amerika, Hinduisme akan kembali ke India, Buddhaisme akan kembali ke Nepal, komunisme akan kembali ke Cina dan Rusia, bahkan Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Dan hanya Islam, fayakunu dinu kulluhu lillah.
Maka jadilah agama Islam ini semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan dia zahir di muka bumi. Kapan itu zahir? Hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang memegang skenario itu. Namun saya yakin sebelum hari kiamat Islam pasti zahir. Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan zahirnya Islam, siapakah pelaku-pelakunya? Tentu adalah orang-orang yang terbaik. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Ketika itu Ibu-ibu, suara saya jelas, Bu? Agak jarak juga? Kurang? Kalau segini kurang jelas? Begini jelas gak, Bu? Enggak juga? Kalau gini jelas, Bu? Ya kedengeran. Menggema. Baik, Bapak Ibu dan Allah, sebelum sambil nunggu ya. Segini kedengeran, Bu? Kedengeran? Enggak juga. Oke. Ada muskilah kabira. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu diperbaiki, Bapak Ibu dan Allah, kajian kita tentang kabar gembira datangnya Al-Mahdi, Bapak Ibu sekalian. Siapakah Al-Mahdi ini? Insyaallah kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Berangkat dari firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat An-Nur ayat ke-55. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yusyrikuuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Di dalam ayat ini diawali kalimat wa'ada. Wa'adallahu, Allah berjanji. Nah, kalau Allah berjanji pasti Allah penuhi kan. Allah tidak pernah menyalahi janjinya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Kepada siapa Allah berjanji? Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Minkum, di antara kalian, hai orang-orang Islam. Jadi janji Allah ini akan nyata, akan terasa betul oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang munafik tidak akan terasa. Bahkan mungkin orang munafik akan memerangi dan mengingkarinya. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang melaksanakan amal soleh, yaitu mereka yang mewujudkan imannya dengan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Nah, di sini menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah. Artinya sungguh pasti Allah akan menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. Dan kalimatnya menggunakan wajan istakhlafa dari kata istaf'ala yang artinya harus diperjuangkan. Jadi ada upaya kita untuk mendapatkan kekuasaan tadi. Artinya ada perjuangan menegakkan Quran dan Sunnah sehingga Allah punya alasan untuk memberikan kekuasaan itu kepada kita. Maka menggunakan wajan istakhlafa. Dan ini menggunakan istakhlafa bukan la yamlikannakum fil ardh. Bukan la yamlikannahum fil ardi. Bukan menjadikan mereka malik mulkan, tapi dalam bentuk khilafah. Maka menggunakan istakhlafah. Artinya kekhilafahan ini akan tegak kembali. Jadi umat Islam akan berkuasa di mana sistem khilafah akan tegak kembali. Inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Sehingga mereka mendiskreditkan, mencitrakan buruk tentang khilafah, seolah-olah khilafah ini ancaman kemanusiaan. Ini artinya pengingkaran musuh-musuh Allah kepada syariat Islam. Kemudian, kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum mereka, yang para nabi dan rasul, Rasulullah dan puncaknya Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, wala yumakkinannahum dinahum alladzi irtadaa lahum. Allah juga akan menguatkan bagi mereka agama yang Allah ridai bagi mereka. Menguatkan dalam arti ketika Islam sebelum Imam Mahdi muncul itu bias karena banyaknya perpecahan, Bapak.
Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dari statistik umat manusia hari ini, statistik dunia, umat manusia hari ini berjumlah 7 miliar lebih. 7,3 sampai 7,5 miliar. Kurang lebih seperti itu. 2,4 miliar hampir dulu pernah itu umat Islam. Artinya umat Islam ini paling banyak komunitasnya di dunia. Pertanyaannya, apakah umat Islam hari ini berjamaah atau berpecah belah Bapak Ibu? Berjamaah atau berpecah belah? Berpecah belah. Yakin? Setiap perpecahan itu punya nama masing-masing. Betul? Punya nama masing-masing. Coba sebutkan nama-nama itu tapi di dalam hati. Jangan dikeraskan, nanti ada yang tersinggung Bapak Ibu. Sebutkan dalam hati masing-masing, silakan. Ada berapa banyaknya golongan-golongan tadi? Ada? Sudah? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak Bu? Pak, ada berapa Pak? Ada 10? Lebih? Lebih dari 10? Baik. Sekarang, baru sebutkan. Kalau bisa dengan suara yang lantang. Sebutkan satu saja dari nama-nama kelompok itu yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Yang keras Bu, Pak. Satu saja. Ada? Tidak ada? Enggak. Bukan itu sifat mungkin Pak. Itu sifat. Enggak, maksud saya golongan firqah umat Islam hari ini. Tidak ada ya? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada jika di zaman Rasulullah tidak ada? Bapak Ibu silakan kita minta bukakan. Bang. Surat Yusuf Bang, ayat ke-40. Bapak Ibu silakan buka surat Yusuf ayat ke-40. Ini juga merupakan bagian dari tugas Imam Mahdi. Dan ini barangkali yang bisa kita pahami dari pendekatan ayat ini, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan sungguh Allah akan menguatkan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Maksudnya menguatkan adalah membersihkan dari perpecahan, membersihkan dari klaim kami paling benar yang lain salah, kami ahlus sunnah mereka ahlul bid'ah. Itu pun sama. Kita akan dibersihkan, maka tidak ada lagi perpecahan. Karena umat Islam akan ada pada satu kepemimpinan. Baik, terkait dengan perpecahan di dalam tubuh umat Islam ini menjadi isyarat Imam Mahdi akan datang. Inda ikhtilafi minan nas, ketika umatku berpecah belah, berperang dan bertikai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara an la ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Syukran Ustaz Randi. Jadi tutup. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tadi ayatnya diawali dengan kalimat ma. Ma ini ada banyak macamnya, ada ma istinafiyah, ada ma mausul, ada ma istifham, ada ma nafi. Tapi jika sesudahnya ada ilah, maka makna bermakna ma nafi. Sehingga kita terjemahkan ma ta'buduna min dunihi, tidak ada yang kalian sembah selain Allah. Kalau menyembah selain Allah berarti syirik, betul? Ma ta'buduna min dunihi, tidak ada yang kalian sembah selain Allah illa asma'an, kecuali nama-nama. Sammaitumuha, yang kalian beri nama dia.
antum wa abaukum, oleh kalian dan oleh bapak-bapak kalian. Wa ma anzalallahu biha min sultan, sedangkan Allah tidak menurunkan perintah untuk membuat nama-nama tadi. Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar, yang lurus, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang menyembah nama? Bagaimanakah dikatakan menyembah nama? Ma ta'buduna min dunihi, tidak ada yang kalian sembah selain Allah kecuali nama-nama. Bagaimana nama-nama itu disembah? Apakah dibikin pelangnya besar, kemudian namanya ditulis dengan huruf yang bagus, lalu orang-orang pengikutnya ruku, kelompok itu ruku, sujud menyembah nama tadi? Tidak. Tentunya tidak demikian. Tapi aktivitasnya, mobilitasnya untuk kebesaran nama itu, untuk kebesaran kelompoknya, bukan untuk kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apa itu bukan syirik? Dan ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini. Maka tidak salah, jangan salahkan Allah dan Rasul jika kita dibantai di Suriah, di Palestina, di Irak, di Uighur, di Rohingya, dan di semua negara Islam. Inilah kemusyrikan yang bisa dilakukan oleh orang yang mengaku taubat, takwa, dan salat. Quran surat Ar-Rum ayat 31-32. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaih, dengan selalu bertaubat kepada Allah. Munib ini isim fa'il, artinya continue. Untuk menjaga fitrah kita Islam, ayat ke-30-nya, caranya ayat 31. Bertaubat selalu kepada Allah, wattaquhu, bertakwa selalu kepada Allah, wa aqimus shalah, dan mendirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kok dilarang musyrik? Bukankah sudah taubat, takwa, dan salat? Apa tidak cukup tahap taubat kita, takwa kita, salat kita menghindarkan kita dari kemusyrikan? Iya. Artinya ada orang yang taubat, takwa, dan salat, rajin istiqomah, tapi mereka terjebak kepada kemusyrikan. Iya. Kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang yang taubat, takwa, dan salat? Berpecah belah dalam beragama. Ayat ketiga-duanya. Minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Farraqu itu rohnya ditasydid, artinya bergolong-golong. Tadi saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, ada berapa banyak? Maka rohnya ditasydid. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Ada golongan ini, golongan ini, golongan ini. Golongan ini merasa paling benar dan gak mau bersatu dengan golongan ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, dalam situasi seperti itulah Imam Mahdi diutus untuk mempersatukan umat Islam dan menghilangkan perpecahan tadi, sehingga fayakunu dinu kulluhu lillah, agama Islam akan tersatu kembali, umat Islam akan bersatu berjamaah di bawah pimpinan Imam Mahdi. Itu tugasnya. Barangkali ini yang kita bisa pahami dari kalimat wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, sehingga agama Islam ini makin kuat diyakini oleh umat Islam dan tidak ada kesamaran bagi mereka yang non muslim, yang kafir. Maka pada saat itu hanya ada dua orang yang ada tiga kelompok di dalam tubuh orang umat manusia saat itu. Orang Islam, kemudian orang maksudnya yang beriman, yang munafik, dan orang-orang kafir, di dalamnya juga ada orang-orang musyrik. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, janji Allah yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh kami akan menggantikan bagi mereka. Nah, kembali ada lam taukid dan nun taukid sakilah. Pasti Allah lakukan ini. Ini janji Allah. Pasti aku akan gantikan pada mereka min ba'di khaufihim amna, setelah mereka ada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Artinya sebelum kedatangan Imam Mahdi, umat Islam ada dicekam oleh ketakutan. Betapapun mereka mayoritas di muka bumi, mereka dibantai oleh musuh-musuh Islam, disiksa, bahkan diperangi di negaranya sendiri. Dan ini menjelang kemunculan Imam Mahdi. Isyarat Imam Mahdi muncul ketika itu umat Islam diperangi, wabil khusus di bumi Palestina. Bapak hormati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, saya perlihatkan satu gambaran dari hadis Rasulullah SAW ini dengan fakta sejarah yang terjadi di seluruh dunia.
Ibu-ibu bisa diikuti, Bu? Bisa diikuti ya? Suara saya jelas sekarang? Berarti harus begini, Bu. Saya jadi penyanyi nih, Bu. Bukan mic-nya kayak gini. Baik, Bapak Ibu hati Allah. Ini saya perlihatkan gambaran hadis Rasulullah SAW terkait dengan tadi maksud dari firman Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Yusiku an tada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qasatiha." Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Kama tada'al akalatu ila qasatiha, sebagaimana hidangan yang ada di atas meja dan siap disantap oleh para pemangsanya. Jadi umat Islam itu Rasulullah SAW gambarkan sebagai makanan, hidangan yang ada di atas meja, para pemangsanya siap untuk menyantap, berebut. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, "Amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami sedikit pada saat itu ya Rasulullah, hingga kami dimangsa, dibantai, disiksa, diperangi oleh musuh-musuh kami? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak. Banyak justru jumlah kalian, mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusai sail, tapi kalian ibarat buih di lautan. Yang namanya ombak tinggi menakutkan. Begitu sampai di pantai hilang tanpa jejak, betul? Au karimal fi syatil bahr, atau seperti pasir di tepi pantai, terhampar luas sekali. Tapi ketika diambil, diremas-remas, hancur berkeping-keping. Begitulah nasib umat Islam. Padahal dulu umat Islam berkuasa 1315 tahun. 23 tahun di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. 610 Masehi sampai 632 Masehi. 30 tahun di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. 632 sampai 661 Masehi. Kemudian di masa Mulkan Adhan, dimulai dari dinasti Umayyah di Suriah, dilanjutkan dinasti Abbasiyah di Andalus, Spanyol, lalu dilanjutkan oleh dinasti Mamaluk di Mesir, puncaknya zaman Salahuddin Al-Ayyubi, lalu diteruskan oleh dinasti Seljuk, terakhir oleh dinasti Turki Utsmani, puncaknya di masa Muhammad Al-Fatih 1453 Masehi. 29 Mei 1453, di usia ke-22 tahun, Muhammad Al-Fatih mewujudkan janji dari Rasulullah SAW. 21 negara beliau kuasai, dan negara terakhir yang beliau kuasai adalah Konstantinia atau Konstantinopel atau Istanbul. Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna al-Konstantiniyah," sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Fada ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin yang membebas di dunia adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinia. Fada ni'mal jaish dzalikal jaish, baik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel, Istanbul, Turki. Dan Turki berakhir di 1924. Tercatat dari 610 Masehi dimulai dari Rasulullah, berakhir 1924 Turki Utsmani, 1315 tahun umat Islam memimpin dunia. Ada genosida yang dilakukan umat Islam terhadap negeri-negeri kafir? Tidak ada. Ada perang dunia terjadi? Tidak ada. Lalu siapa yang teroris? Siapa yang imperialis? Dan siapa yang agresor? Barat. Umat Islam sejak tahun 1924 ini menjadi bual-bualan musuh-musuh Islam. Dengan strategi klasik mereka, divide, dipecah belah, et impera, lalu dikuasai. Umat Islam yang tadinya ummatan wahidah, di bawah naungan syariat Islam, dipecah belah. Dipecah belah dalam bentuk nasionalisme, dijauhkan dari Quran dan Sunnah. Bahkan politik dicampur aduk dengan Quran dan Sunnah. Maka Islam jadi abu-abu.
Sudah dipecah belah dalam bentuk nasionalisme, dipecah dalam bentuk multi ormas, orpol, sekte, madhab. Makin susah umat Islam untuk kembali bersatu. Sekalipun ada seruan untuk bersatu, bersatunya semu. Wahai umat Islam, mari kita bersatu. Mari bersatu, bersatu. Begitu Bapak Ibu. Bias perjuangan kita, karena kita kehilangan sentral komando. Mesir diberikan kepada Inggris, Palestina, Jordania, Inggris, Suriah, Libanon, Prancis, Afrika, Prancis, Aljazair, Prancis, Irak, Iran, Inggris, kemudian juga Pakistan, Inggris, Malaysia, Inggris, giliran kita Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris Bapak Ibu, pinter bahasa Inggris kita. Tapi karena kita dijajah Belanda, bahasa Inggris kita jadi tiba baradu. Bahasa Inggris kita ararigis, bahasa Arab kita, bahasa Belanda kita tiba baradu. Itu bahasa Sunda. Baik Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah nasib umat Islam dari 1924 sampai hari ini. Kita berada fase yang keempat dari 5 fase yang Rasulullah SAW sebutkan. Fase mulkan jabariyah. Mulkan artinya sistem kerajaan, jabariyah diktator kejam. Saddam liman aradah, membantai siapa yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kita sekarang berada di ending, di akhir fase yang keempat. Dan ini yang terjadi. Umat Islam dibantai, disiksa, diperangi, padahal jumlah mereka mayoritas. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya, Bapak Ibu. Di Palestina hanya ada 5 juta Yahudi. Hanya ada 5 juta Yahudi. Dan di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. Apa harus saya perlihatkan? Ada Bapak Ibu. Yang tidak masuk di akal bagaimana 300 juta bisa kalah sama 5 juta. Jangankan berperang mengangkat senjata, kencing bareng-bareng, tenggelam tuh Yahudi, tenggelam tuh Israel. Tapi untuk kencing bareng-bareng pun gak bisa, karena kita sudah dipecah belah, lalu dibikin sibuk dengan urusan negara masing-masing. Omnibus law lah, apalagi Bu? Nah, terus Pak dibikin sibuk dengan isu-isu yang mereka buat, sehingga makin jauh kita dari Quran dan Sunnah. Maka inilah nasib kita di akhir zaman ini. Para kalian, kaum muslimin dan muslimat Allah, kembali kita menyaksikan bagaimana kebiadaban manusia terhadap manusia, kebiadaban bagaimana sebuah bangsa yang sudah kehilangan nilai kemanusiaannya. Setelah sekian banyak pembantaian genosida dialami oleh rakyat Suriah, dimulai dari Daraa, Qom, Latakia, kemudian Aleppo, Idlib. Hari ini kita bagaimana menyaksikan kota Gaza dibantai habis
oleh penguasa sendiri yang zalim, yaitu Bashar al-Assad bersama pasukan Rusia. Semua merupakan bukti bagaimana manusia hari ini, akhir zaman ini, sudah kehilangan nurani dan fitrah kemanusiaannya. Mereka hanyalah manusia di dalamnya berhasilkan syaitan. Alhamdulillah. Apa yang terjadi semua ini merupakan sebuah pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tidak akan datang kepada kita satu masa, melainkan masa sejarah yang jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Utah adalah sebuah kata yang dulu disebutkan Rasulullah SAW yang akan menjadi pusat kebangkitan Islam. Di saat petaka malhamatul kubra terjadi adalah pada Utah. Ustadzul Muslimin yang malhamatul kubra di tempat dibuka dengan Utah. Pusat pemberitaan umat Islam di saat malhamatul kubra terjadi adalah di tempat yang bernama Utah. Nampaknya hadis ini sudah menjadi topik berikutnya bagi Bashar al-Assad untuk mempertahankannya agar Islam tidak tampil di sana. Namun bagaimanapun yang mereka lakukan, Islam tetap akan tegak di bumi besar ini. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau menjadi bagian dari pelaku-pelaku kebangkitan Islam tadi? Pastikan ketika Allah menjadi menakdirkan Islam bangkit di sana, maka kita menjadi bagian dari mereka sebagai pelaku-pelaku kebangkitan Islam. Saya yang maksa itu menyeru kepada kaum muslimin untuk sama-sama kita menunjukkan solidaritas kita bersama kita di Kubah. Untuk kita buktikan kepada mereka kalau mereka tidak sendirian, kalau mereka memiliki saudara seperti kita, insya Allah Indonesia. Bersama Yayasan Al-Ummah kita. Baik, Bapak Ibu dan Allah, nah itu satu gambaran dari hadis Rasulullah SAW. Maka ketika Islam zahir nanti, di saat Imam Mahdi muncul, menggenapkan janji Allah tadi, ya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh kami akan menggantikan bagi mereka setelah masa takut mereka menjadi aman sentosa, akan ada aman sejahtera bagi. Saking amannya Allah cabut kebuasan binatang-binatang buas. Tara as-sibyan tata'ammal bil hayah. Engkau akan menyaksikan anak-anak akan bermain dengan ular-ular tanpa rasa takut. Saking amannya itu di masa Imam Mahdi. Bahkan umat Islam akan kaya raya. Ya. Yang sirul mal sihahan, dia membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kaya raya nanti. Bapak Ibu yang hari ini cicilannya masih besar, jangan khawatir, nanti lunas ya. Di zaman Imam Mahdi. Yang punya utang besar jangan takut, ada Imam Mahdi nanti lunas. Maka yang kencang berdoanya Bapak Ibu, ya Allah turunkan, datangkan Imam Mahdi ya Allah. Ini debt kolektor mau datang ke rumah nagih hutang ya Allah. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Nah ini janji Allah. Tapi ada syaratnya, janji Allah akan berikan pada kita. 3 janji Allahnya akan Allah berikan dengan ada syaratnya. 1, ya'budunani, kita hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah. Wala yusyriku bi syai'in. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah. Nah ini masalahnya. Umat Islam menyembah perpecahan mereka, menyembah kelompoknya, menyembah nama-nama. Maka janji ini terhalang, terhijab oleh perbuatan kita. Maka solusinya adalah kembali pada pimpinan Quran dan Sunnah dengan berjamaah di bawah satu pimpinan imam atau khalifah. Maka Allah akan berikan kita. Kita doakan mudah-mudahan Habib besar, Imam besar Habib Bana, Habib Rizik Syihab, Allah yarham, hafazahullah, maaf. Allah lindungi, Allah selamatkan beliau dari kezaliman penguasa-penguasa di seluruh wilayah negeri entah berantah ini. Saya tidak nyebut Indonesia, ya. Dilindungi Allah Azza wa Jalla, diselamatkan Allah, dan beliau menjadi wakil Indonesia untuk memimpin dunia. Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu Bapak Ibu? Gimana lanjut? Lanjut ya. Sampai asar siap? Alhamdulillah. Beberapa dalil tentang Imam Mahdi. Yang pertama ini saya perlihatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yauman." Andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum. Andaikan besok kiamat tersisa hanya 1 hari ini, la tawwalallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan hari itu, saking pentingnya Al-Mahdi diutus. Hari itu akan Allah panjangkan, hatta yub'atsa fi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus pada hari itu seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismu ismi, namanya sama dengan namaku.
Saya tanya Bapak Ibu, Rasulullah punya banyak nama. Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa nama Rasulullah SAW? Muhammad. Yang terkenal Muhammad kan? Maka kemungkinan besar namanya Muhammad. Wa ismu abi. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Berarti namanya siapa? Kemungkinan besar Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa zawlan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian yang tadi kita saksikan, kesemena-menaan dan ketidakadilan. Ya. Kekejian. Ini terjemahnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan Abu Daud nomor 9435. Mengenal siapa Imam Mahdi Bapak Ibu sekalian? Banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang kemunculannya di akhir zaman nanti. Saya Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah. Saya tidak tahu beliau masih hidup apa tidak. Mudah-mudahan beliau masih ada ya. Pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa ada setidaknya 26 orang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Ya, bisa di dalam kitab Al-Qiyamah As-Sughra karya Dr. Sulaiman Al-Asqar halaman 216 dari Mesir. Dan juga ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi, di antaranya Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Begitu pula tertulis di sana ada Musnad Imam Ahmad, di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mustadraknya Al-Hakim. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi sampai pada derajat mutawatir ma'nawi, di atas muttafaq alaih. Jadi kuat dalilnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada ulama yang mengatakan mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi berarti sama dengan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Beriman pada sebagian ayat dan kufur pada ayat yang lain. Berarti Imam Mahdi ini wajib kita yakini. Bapak Ibu yakin dengan Imam Mahdi? Yakin beliau akan datang? Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rahmat Baikuni, bukan Imam Mahdi. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau akan muncul? Rasulullah SAW sabdakan, "Yukhriju fi akhir ummati." Akan keluar Al-Mahdi pada akhir masa umatku. Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi keluar, muncul di akhir umat Rasulullah SAW. Pertanyaannya zaman siapa? Apakah di zaman kita? Apakah hari ini Imam Mahdi sudah ada? Nah, kita bahas Bapak Ibu ya. Baik. Yaskihillahu dausa. Allah akan memberinya minum. Oh, berarti ketika Imam Mahdi belum diutus, menjelang Imam Mahdi diutus, bumi ada dalam kekeringan. Betul. Berarti dekat jarak kemunculan Imam Mahdi dengan Dajjal. Betul. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna qabla hurujid Dajjal," sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salasu sanawat syidad, akan ada 3 tahun kemarau panjang melanda umat manusia. Nah, ini ciri-ciri Imam Mahdi akan datang. Kemungkinan Imam Mahdi datangnya di awal dan Dajjal 3 tahun berikutnya, atau mungkin dekat antara kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal. Rasulullah SAW sabdakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun kemarau panjang. Wa fi sanatil ula yamullahu as-sama' an tahbisa sulusa matriha wa yamuru al-ardu an tahbisa sulusa nabatiha. Di tahun pertama Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga hujannya, maka sepertiga hujan tidak turun Bu selama setahun. Pak, kemarau bumi. Ya, alhamdulillah Allah masih memanjakan di sini nih. Masih memanjakan bukit tinggi. Hujan ya. Turun hujan. Alhamdulillah. Ya. Di tahun yang kedua, wa fis sanati tsaniyah, di tahun kedua yang berullah as-sama' tabita sulusai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya. Selama setahun 2/3 hujan tidak turun. 2/3 bumi tidak menumbuhkan, 2/3 tanaman tidak ditumbuhkan bumi. Maka kelaparan makin meluas di seluruh dunia. Kering kerontang beberapa belahan bumi. Dan di tahun yang ketiga, wa fi sanati tsalisah ya'murullahu as-sama' an tahbisa kullal matara indaha fala tudira qutratun minas sama'. Di tahun ketiga Allah perintahkan langit menahan semua airnya, maka tidak ada setetes pun air hujan selama setahun Bapak Ibu. Tidak ada setetes pun selama setahun air hujan.
Wa ya'murul arda an tahbisa kullal nabat indaha. Allah perintahkan bumi menahan untuk semua tanamannya, maka tidak ada tumbuhan satu pun tumbuh. Maka banyaklah manusia yang mati karena kelaparan. Singkatnya, Rasulullah SAW menyebutkan di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Nah, berarti Imam Mahdi muncul sebelumnya. Di saat Imam Mahdi muncul, kekeringan umat manusia. Pembaiatan beliaulah yang membuat Allah memberikan minum bagi beliau sehingga turun hujan di negara-negara Islam. Yaskihillahul galfa wa takhrujul ardu nabatiha, dan bumi mengeluarkan tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan beliau akan membagikan harta tanpa menghitung-hitungnya. Wahai Al-Mahdi, kami butuh banyak uang, kami butuh banyak harta, anak cucu kami kelaparan. Ambil di belakang sana. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang bisa kamu ambil. Punya kontainer, ambil pakai kontainer. Saking banyaknya harta saat itu. Lanjut Bapak Ibu. Bisa didengar ya? Suara segini bisa didengar Bu? Kalau tadi agak keras, saya cepat lelah Bu. Ya belum makan siang ya. Lanjut Bapak Ibu. Baik, kemudian wataksurul masyiyah, ternak-ternak gembalaan yang tadinya habis muncul lagi. Banyak lagi kambing, sapi, lembu, kemudian dan sebagainya. Wa ta'zibul umat Islam ini mulia, maka tidak ada lagi penghinaan kepada umat Islam. Mulia dan orang-orang kafir terhina saat itu. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, beliau akan tinggal, akan hidup setelah itu antara 7 atau 8, yakni hajajan di musim 7 kali atau 8 kali musim haji. Berarti dihitungnya dari musim haji Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar berdasarkan nas hadis ini, beliau dibaiat di musim haji. Namun kalau kita lihat dalam satu riwayat yang lain, wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Orang-orang yang berbaiat kepadanya itu sejumlah pasukan Badarku. Pasukan Badar Rasulullah hanya berjumlah 313 sampai 315 orang. Kok bisa di musim haji hanya sedikit yang berbaiat kepadanya? Kemungkinan di saat itu orang sudah susah beribadah haji dan umrah. Berarti hanya sedikit yang beribadah haji, sehingga hanya sedikit yang berbaiat kepadanya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia di akhir zaman umat Islam mayoritas, tapi sedikit yang beribadah haji dan umrah? Mungkin ada satu masalah yang membuat umat Islam terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kira-kira apa Bapak Ibu? Apakah COVID-19 ini? Allahu Akbar. Jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada Pak. Perkenalkan Bapak Ibu, sayalah Rahmat Baikuni, bukan Imam Mahdi. Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Gimana lanjut Bapak Ibu? Lanjut ya. Ciri-ciri lain Rasulullah SAW sebutkan, saya percepat. Al-Mahdi bin Usrati, Al-Mahdi dari nasabku min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah, yaitu dari Al-Hasan. Dari mana kita tahu Al-Hasan? Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW berjalan berdua, pulang dari satu tempat. Sambung dulu 15 menit. Nah, sambung 15 menit. Ayo. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan dan Husain lari menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah SAW, Al-Husain kepada Ali. Sekali lagi, Al-Hasan dirangkul, diais sama Rasulullah SAW, Al-Husain oleh Ali bin Abi Thalib. Nah Rasulullah mengelus punggung Al-Hasan, mengelus-elus punggung Al-Hasan. Ya Ali, inna min zahri ibniki hadha sayuladu rajulan alladhi yusamma ismuhu ismi wa ismu abi ka ismu abi yamlu ardu adlan wa qistan kama muliyat zulman wa zawran. Hei Ali, dari punggung anakmu ini Al-Hasan akan lahir seorang laki-laki di akhir zaman. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di mana-mana, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Berarti dari keturunan Al-Hasan. Silakan buka di dalam kitab Hasan Husain, Qissatu Al-Hasan wal Husain lam tuzkar. Ya, lam tu'ban. Ya, karya Syekh Said Hasan Al-Husaini dari Iran. Beliau muslim bukan Syiah. Baik, kemudian
La tunqadud dunya hatta yamlikul arba rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia ini sehingga memimpin bangsa Arab seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati ismi namanya sama dengan namaku Muhammad. Kita lewatin begitu. Kemudian Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajlal jabhati. Jidatnya lebar Bapak Ibu. Alhamdulillah jidat saya sudah mirip Imam Mahdi ini. Jidatnya lebar. Aknal anfu. Hidungnya mancung, saking mancungnya maka kelihatan akna, tipis saking mancungnya. Ada yang sudah mirip mungkin ya. Ada yang sudah mirip hidungnya sama Imam Mahdi. Bang udah mirip bang. Yamlul arda qistan wa adlan kama muliyat jawdan wa zulman yamliku sab'a sinin. Beliau memenuhi dunia kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian kezaliman. Beliau memimpin 7 tahun saja. Ciri-ciri yang Bapak Ibu sekalian, gigi depannya ini renggang. Afrika sana ya, antara gigi depannya ini ada celahnya. Ya coba cari Pak. Bang Herman udah mirip kayaknya nih. Kemudian bariqas sanaya, giginya putih cemerlang. Kalau tersenyum putih cemerlang. Kalau kita ya cemerlang ya, kekuningan sedikit. Al-launul arabi, warna kulitnya warna kulit Arab pada umumnya. Wa jismuhu jismul Israili, fisiknya fisik orang Israel. Syabun marbu, tidak tinggi tidak pendek. Kemudian hasanul wajhi, tampan wajahnya. Orang memandang wajahnya senang gitu, saking tampannya. Kasul lihyati, lihyahnya jenggotnya tebal. Ya, abang udah mirip Imam Mahdi nih, jenggotnya tebal pun. Tebal sama mancung hidungnya ini. Tapi abang bukan Imam Mahdi bang. Karena Imam Mahdi punya tai lalat. Aswadu fi khaddihil aimanil khal. Di pipi kanannya ada tai lalat. Bang tinggal bikin tai lalat dikit bang. Nanti abang mirip Imam Mahdi bang. Mohon maaf Buyan ya. Kemudian ablal ayun. Ininya bagus Bapak Ibu. Maksudnya alisnya itu lurus. Maksud saya sejajar dan cantik, tampan maksud saya, indah. Ya, akhalul ayun dan juga pelupuk matanya hitam. Ini kelihatan lebih hitam kayak dicela gitu. Padahal tidak dicela. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, dan terakhir Imam Mahdi ini minna dari keturunanku alladzi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada orang yang salat Isa bin Maryam salat di belakangnya. Artinya ketika salat berjamaah itu Imam Mahdilah imamnya. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Pertanyaannya, kapan Imam Mahdi muncul? Kita lihat Bapak Ibu hadis yang satu ini. Bapak Ibu kita baca sama-sama biar tidak ngantuk. Ya. Materi kita makin berat sehingga banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang menundukkan kepalanya karena sudah berat materinya. Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu ikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu mana suaranya Bu? Belum makan siang sama dengan saya Bu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah yab'asu, akan mengutus min hadhihi ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, memperbaharui, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut Bapak Ibu, jangan Abu Daud saja yang disebut. Baik, Rasulullah SAW bersabda, sepeninggal beliau, setelah beliau wafat meninggal dunia, 100 tahun sekali akan muncul mujaddid, bukan nabi, bukan rasul, tapi mujaddid, reformis yang tugasnya satu, membuat Islam bersih dari perpecahan. Islam akan kembali seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Kedua, akan mempersatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya.
Ketiga, akan membuat dunia aman sejahtera. Dan yang terakhir yang terpenting, membuat Islam zahir di seluruh dunia. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam tegak di sana. 100 tahun satu kali. Hadis ini sahih. Silakan buka di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Marahim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Marahim wal Awasratusan karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya serahkan pada Ustaz Doni Widiansyah, nanti kita lanjut lagi setelah beliau. Boleh kita lanjut lagi? Karena akan saya perlihatkan tantangan yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi bersama kita. Perang demi perang, Bapak Ibu. Dan perang-perang yang banyak itu saya bagi dua. Ada perang menggunakan teknologi, dan ini barangkali yang disebut dengan Armageddon. Dan ada perang tanpa teknologi yang disebut dengan Malhamatul Kubra, di mana Dajjal akan muncul di perang Malhamatul Kubra. Karena pada saat Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Berarti perang Malhamatul Kubra hanya menggunakan pedang, tombak, panah, dan apa lagi? Tombak dan tombak ya. Itulah. Pokoknya tidak pakai teknologi, tidak ada nuklir. Baik Bapak Ibu ya Allah, 100 tahun satu kali. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, umat Islam memimpin dunia terakhir kapan? Zaman Turki Utsmani dulu. Sepakat zaman Turki Utsmani? Sepakat ya? Turki Utsmani berakhir tahun berapa? 1924. Yakin 1924? Nah ini, hari ini kita berada pas ini Bapak Ibu. Dan tadi yang Allah janjikan ada fase ini. Di fase ini Dajjal sudah tidak ada. Iblis tidak bisa menggoda, setan tidak bisa menggoda manusia karena isi Islam tegak. Orang-orang beriman dikunci mati imannya, orang-orang kafir dikunci mati kekafirannya. Maka kelihatan mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang musyrik, mana yang beriman. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah puncak kemenangan umat Islam di masa kepemimpinan Imam Mahdi 100 tahun sekali. Berarti 100 tahun berikutnya kapan Bapak Ibu? 2024. Sekarang 2020. Jadi berapa tahun lagi? 1 periode lagi. Pantas naik lagi Bapak Ibu. Siapa yang maksudnya? Apakah ini berarti Imam Mahdi telah dekat kemunculannya? Wallahu alam. Garis bawahi aja Allah yang tahu. Masya Allah kan wa malam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka semua musuh-musuh Islam hanya punya waktu sebentar saja untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Begitu pula iblis dan Dajjal, hanya sedikit waktu mereka untuk menyesatkan kita sebanyak-banyaknya. Maka jangan salah, fitnah yang terbesar itu akan muncul di zaman kita. Fitnah apa saja Bapak Ibu? Fitnah yang terburuk adalah hancurnya akidah umat Islam, di mana umat Islam menjadi pengikut iblis dan Dajjal tanpa disadari. Betulkah demikian? Nantikan pembahasannya malam hari nanti, atau nanti subuh. Saya 2 kajian lagi malam hari nanti pada maghrib di Masjid Agung Bukit Tinggi, sama subuh nanti insya Allah terakhir saya subuh. Bapak Ibu, saya sudah berapa minggu nggak pulang, berapa hari nggak pulang. Di Sumatera Barat, Utara, saya langsung di sini. Ya ke Jakarta dulu, lalu langsung ke sini. Insya Allah besok baru pulang kembali ke Bandung Bapak Ibu. Baik, nanti malam dan besok subuh akan kita bahas perang demi perangnya dan pertemuan Imam Mahdi dengan Nabi Isa dan Dajjal. Pertarungan terakhir Bapak Ibu. Itu yang akan kita bahas. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah jika Palestina makin akan berdarah-darah. Kenapa? Karena iblis dan Dajjal akan segera membangun istana di mana? Di mana istana yang akan dibangun? Zionis Yahudi akan segera mempersiapkan bangunan istana bagi Dajjal, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Pertanyaannya, di mana Yahudi akan membangun istananya? Keyakinan saya di Bukit Tinggi. Betulkah di Bukit Tinggi? Nantikan pembahasannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Ustaz silakan.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Mau dilanjut berapa menit Bapak Ibu sekalian? Kalau saya siap sampai maghrib sampai jam 3:30 atau 3:30 ya, atau sampai jam 2:30 lebih mungkin. Tapi saya tawarkan pada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menarik terkait dengan kapan Imam Mahdi ini muncul. Dan jika kita baca hadis ini nampaknya kemunculannya lebih dekat lagi pada kita. Kenapa demikian? Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Beberapa kejadian yang nampaknya ini merupakan isyarat dari makin dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Tadi tentang pandemi COVID-19 yang membuat kita terhalang melaksanakan umrah dan ibadah haji. Bisa jadi ini merupakan satu isyarat Imam Mahdi memang telah dekat ya Bapak Ibu sekalian. Kita berbicara tentang Saudi Arabia Bapak Ibu. Ini adalah King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud yang lahir di Riyadh 15 Januari 1875, meninggal di Taif pada 9 November 1993 pada usia 78 tahun. Beliau inilah yang pada tanggal 23 September 1932 memproklamirkan berdirinya Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah atau Kerajaan Saudi Arabia, KSA, bukan USA tapi KSA. Ya, agak sedikit mirip. Beliau mempersatukan 13 provinsi di bawah kepemimpinannya tahun 1932. Termasuk mempersatukan Madinah dan Mekah di bawah kepemimpinannya. Dan ini adalah dinasti beliau, dinasti Ibn Saud. Ya, ini Abdurrahman bin Abdul Aziz Al Saud. Ini putra-putranya, dan ini Raja Saman yang sekarang menjadi raja. Sebetulnya beliau punya adik kandung yang bungsu, Mukrin bin Abdul Aziz, dan harusnya beliau jadi putra mahkota. Namun ternyata Mukrin bin Abdul Aziz meninggal dunia karena kecelakaan. Helikopter yang dinaikinya itu ada yang menembak, sehingga helikopternya ditembak jatuh dan beliau meninggal dunia dengan kehancuran dalam musibah itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah, berarti inilah raja-raja yang berkuasa di tanah Saudi Arabia. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, Faisal bin yang kedua ini Saud bin Abdul Aziz, dan Faisal bin Abdul Aziz, yang Khalid bin Abdul Aziz, kemudian Raja Fahad bin Abdul Aziz, Raja Abdullah, dan Raja Salman. Seperti ini hari ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, nah ini adik kandung beliau, memang beliau meninggal dunia karena pesawat helikopternya meledak dan beliau meninggal di dalamnya. Kemudian ini Muhammad bin Nayef, ini sebetulnya yang paling di antara bertiga ini, yang paling kompeten dalam mengurus bidang urusan politik Saudi Arabia adalah Muhammad bin Nayef. Namun sejak Juni 2018 itu beliau menjadi tahanan kota, tahanan rumah. Tidak pernah saya melihat lagi wajah beliau di percaturan politik Saudi Arabia. Dan ini putra kandung dari Muhammad bin Salman, putra kandung dari Raja Salman yang sekarang menjadi putra mahkota. Dari dulu memang ada perseteruan persaingan politik antara Muhammad bin Salman dan Muhammad bin Nayef. Dan ada satu orang lagi, Al-Walid bin Talal, ini juga adalah putra mahkota, dan ini bersama istrinya ya, istrinya tidak berhijab. Nah ini raja-raja, dan bagaimana kemesraan mereka dengan Amerika. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu hadis yang saya dapatkan di dalam kitab negeri-negeri akhir zaman. Ketika saya buka judul Saudi Arabia, itu ada hadis Rasulullah SAW. Seorang sahabat Rasulullah SAW membawa barang tambang hasil penggalian dari kampungnya, Bani Sulaim. Bani Sulaim itu di zaman Rasulullah, sekarang Saudi Arabia. Di zaman Rasulullah namanya Bani Sulaim. Ya Rasulullah, wajadu hada ma'din min ardi Bani Sulaim. Min ardi ya Rasulullah. Aku mendapatkan ini dari bumi Bani Sulaim. Dan ternyata masih banyak ya Rasulullah di dalamnya. Kaget Rasulullah SAW. Tak takut kamu yakin ini datang dari tempat? Ya saya menggalinya ya Rasulullah. Saya menggali dan saya mendapatkan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sayuzhadul ma'dinin min ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang yang ada di dalam bumi Bani Sulaim. Emas mereka, minyak mereka bahkan.
timah mereka. Bahkan yang terbaik emasnya akan digali dari bumi Bani Sulaim. Wa sayuhsyaru ilaihim syirarun nasi fil alam, dan akan berkumpul manusia-manusia terburuk ke negeri Bani Sulaim. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapakah negeri yang terburuk tadi? Manusia-manusia yang terburuk di muka bumi akan berkerumun mengambil barang tambang Bani Sulaim. Bapak Ibu sekalian, Saudi Arabia berdiri 23 September 1932. 2 tahun berikutnya berdiri perusahaan minyak terbesar di dunia, Aramco, Arabian American Oil Company. Maka berbondong-bondong Amerika berkedatang Saudi Arabia menggali barang tambang yang ada di bumi Bani Sulaim. Apakah itu yang dimaksudkan Rasulullah SAW? Saya khawatir kalau saya mengatakan iya, nanti saya difitnah kembali, cocok logi Bapak Ibu. Namun yang menarik terkait dengan Imam Mahdi Bapak Ibu, ini saya lewat ya, sesuatu yang tidak enak membawa Bapak Ibu sekalian. Nah ini dia. An Sauban radhiyallahu an qol, dari Sauban semoga Allah meridainya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaktatilu inda kanzikum, akan berperang di sisi perbenaran kalian, maksudnya Ka'bah, salah satu 3 orang laki-laki. Akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Khalifah di sini beberapa ulama berbeda pendapat. Ada memang saat itu khalifah, tapi tidak nyambung kalau dengan Saudi Arabia, karena Saudi Arabia itu mulkan. Jadi kemungkinan khalifah di sini maksudnya raja. 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak sampai pada mereka. Satu pun dari mereka tidak berhasil menjadi raja di bumi Mekah tadi. Sumatatu rayatus sud, kemudian muncul para pembawa panji hitam min kibalil masyriqi, dari arah masyriq. Rasulullah berdiri di Madinah mengarahkan telunjuknya ke timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qauman, maka mereka akan memerangi kalian dengan cara berperang yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun, satu bangsa manapun. Subhanallah saya tidak hafal. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal tentangnya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitumuh, apabila kalian melihat para pembawa pasukan, pembawa panji hitam tadi, fabayyuhu, bergabunglah bersama mereka, berbayat kepada mereka, walau habban ala sadi, walaupun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahi al-mahdi, karena bersama mereka ada khalifah Allah al-mahdi. Dibaca oleh Imam Muslim dan kitab sahihnya Kitabul Iman juz 2 halaman 193. Artinya, apabila raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia, kemudian 3 orang putra laki-lakinya berperang berebut kekuasaan sehingga banjir darah terjadi di sana, itulah pertanda Imam Mahdi sudah ada di Mekah. Saya bertanya Bapak Ibu, sekarang yang menjadi raja siapa? Raja Salman, sementara adiknya sudah meninggal dunia, berarti putra mahkotanya MBS. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kebijakan politik MBS berbeda dengan kebijakan politik ayahnya. MBS cenderung terbuka, open mind. Dia berpikir tidak mungkin Saudi Arabia akan hidup hanya mengandalkan minyak. Sekarang minyak sudah murah, maka butuh devisa lain. Maka dibukakanlah pintu investasi ke negeri Arab yang dibidik negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang kaya raya. Barat bukan Muslim, mereka non Muslim, mereka negara kapitalis, negara liberal. Artinya, mereka tidak mungkin berinvestasi jika Saudi Arabia masih menerapkan syariat Islam. Harus ada kelonggaran syariah di sana. Maka apa yang terjadi? Terjadilah sekulerisme dan liberalisme di tanah Arab hari ini. Baik Bapak Ibu, ini saya perlihatkan Bapak Ibu sesuatu yang tidak saya sukai ketika saya berada di sana Bapak Ibu beberapa tahun Bapak Ibu sekalian. Saya berkunjung ke sana, bertugas di sana Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi, Masya Allah, yang membuat saya bersedih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini cepat berakhir. Kalaupun tidak berakhir ya Masya Allah, berarti fitnah di bumi
apa di bumi Allah Azza wa Jalla yang Allah sucikan, yang Allah muliakan, maka tumbuh Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW sampaikan, perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi justru perang melawan raja-raja Arab yang munafik. Hari ini Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan hati kita kembali, membuat luka lama tersayat kembali. Uni Emirat Arab, Dubai, mana lagi Bapak Ibu? Maroko terakhir mengakui eksistensi Israel atas Palestina dan mengakui Yerusalem adalah hak bagi Israel. Kalau itu nanti sah diakui negara-negara Arab, maka tidak ada alasan bagi Israel untuk mengklaim Masjidil Aqsa. Dan kalau Masjidil Aqsa mereka klaim, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan. Kemudian akan mereka ganti dengan Istana Dajjal. Ini saya perlihatkan pada Bapak sekalian, Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini tidak terjadi dan saya yakin tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla sudah menjanjikan kemenangan bagi kita umat Islam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita perlihatkan Masjidil Aqsa. Dan ini adalah kiblat yang pertama. Kita Bapak Ibu, saya bukakan kembali. Ini adalah kiblat kita yang pertama yang disebut Masjidil Aqsa itu dari sini Bapak Ibu. Nah, dinding ini di batas sebelah utara, di batas sebelah barat, dan Rasulullah kita Isra Mi'raj memasuki pintu ini. Dan ini adalah dinding satu-satunya yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Zionis Yahudi menggunakannya sebagai tempat ratapan, dinding ratapan tempat beribadah mereka, meratapi kehancuran istana raja mereka. Rasulullah Muhammad Isra Mi'raj memasuki pintu Babul Maghribah dan parkir buruknya di sini. Ini Masjid Dome of the Rock, di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah Mi'raj ke langit, yang Mi'raj ke langit ke Sidratul Muntaha, atau yang disebut Kubatus Sohra, kubah hijau, ada kubah kuning. Ini emas Bapak Ibu. Dan ini Masjid Kibli. Disebut Masjid Kibli karena disinilah kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW sholat pertama menghadap ke Ka'bah, dan itu sholat asar. Maka dinamakan Masjid Kiblat. Maka ada di bawah. Maka sholat itu kemudian menghadap ke bawah sana. Dan di bawah lantai ini ada Masjid Marwani, tempat Rasulullah mengimami 1.500 Nabi dan Bani Israel ketika Isra Mi'raj. Ya. Kemudian Bapak Imam Allah, ini yang mereka incar. Hari ini mereka sudah menghancurkan kiblat kita yang pertama. Tujuannya apa? Di sinilah ekskavator mereka disimpan, mereka menggali kuburan, mengubangi fondasi Masjidil Aqsa. Tidak kurang dari 300 rombongan berjalan terbuka di sana sini, menghancurkan fondasi Al-Aqsa. Sesuatu yang mereka inginkan. Apabila gempa 6 skala Richter saja, hancur Masjidil Aqsa. Kalau ini hancur, mereka akan segera menggantikannya dengan Bait Solomon, istana bagi Dajjal. Ini kesepakatan Amerika Yahudi yang terakhir saya tahu. Yahudi dan Amerika, Israel sepakat untuk mempersiapkan istana Dajjal, God Husway, Tuhan yang mereka tunggu. Ya. Dan kalau ini sudah berdiri, maka berhasillah mereka menguasai dunia di dalam frame the New World Order. Negara-negara ini sudah mereka kuasai. Libanon dari dulu 1916 sudah menjadi underbow-nya Prancis.
Libya, Muammar Gaddafi sudah ditumbangkan. Libya sekarang ada di tangan Barat. Mesir, Muhammad Mursi sudah ditumbangkan. Mesir di bawah pimpinan Abdul Fattah As-Sisi, akidahnya Syiah, Bapak Ibu. Di depan mata kami, mereka dia membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Ikhwanul Muslimin. Di lobi ada 300 orang dibakar hidup-hidup dengan tenda mereka. Arab Saudi, Bapak Ibu nilai sendiri. Suriah, ada Bashar Assad sudah menjadi underdog-nya. Jordania dari tahun 1916 menjadi underdog Inggris. Tinggal Al-Aqsa. Jika Uni Emirat Arab, Dubai, kemudian Maroko, Mesir mengakui Palestina dimiliki Israel memiliki sana, maka Al-Aqsa akan menjadi milik Yahudi, dan saat itulah iblis dan Dajjal melenggang kampung ke sini. Tapi insya Allah ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kemenangan bagi kita umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. Seperti apa pertarungannya nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Saksikan kajian berikutnya bagaimana pertarungan atau akhir dari pertarungan antara hak dan batil. Nantikan episode berikutnya di jam tayang yang sama. Jam tayangnya kapan? Nanti subuh ya? Nanti subuh. Kalau pada Isya keagungan Rasulullah, apa mau kita geser? Gak apa-apa kalau gitu. Mau pada Isya? Nanti Bapak Ibu hadiri pada Isya di masjid Bukit Tinggi, Masjid Raya Bukit Tinggi ya. Kalau gitu kita tukar materinya, temanya, nanti kita kong-kali-kong. Atau gimana nanti Bapak Ibu sekalian? Seperti apa detik-detik pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal, dan bertemunya di mana? Yang kemudian, dan siapa yang memimpin umat Islam? Mereka bertemu di waktu subuh. Qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imam kalian adalah dari kalangan kalian al-Mahdi. Di mana sholat itu Rasulullah SAW menyebutkan di Masjid Menara Putih. Fanazala Isa bin Maryam indal manaratil bayda syakya di Masqa. Maka Isa bin Maryam turun di Menara Putih, samping Menara Putih, di masjid bermenara putih itu di timur Damaskus. Satu-satunya masjid yang bermenara putih hanya ada di Aleppo jika disebutkan Damaskus Timur. Itulah Masjid Umawi. Disitulah pertemuan Nabi Isa dengan manusia terbaik setelah beliau Imam Mahdi dengan 3 pasukan terbaiknya, Ahlus Syam, Palestina, Suriah, Ashabul Sud, para pembawa panji hitam, Khorasan, Afghanistan, mungkin Taliban, dan yang ketiga Taifah Mansurah, Melayu di bawah pimpinan Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah Indonesia mendapatkan kesempatan memimpin dunia? Nanti kita lihat sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan merah dan putih. Betulkah Rasulullah menyebutkan merah putih dan Palestina? Insya Allah kita bahas nanti malam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bapak Ibu dipakai Allah. Jika nanti Bapak Ibu yang tadi tidak sempat Ustaz, saya malu. Sebetulnya saya ingin besar memberikan sumbangan, tapi saya malu tidak mau ketahuan. Boleh nggak Ustaz nanti saya menghubungi? Silakan Bapak Ibu menghubungi panitia dari sahabat Tahzan Peduli. Nanti ada petugas kami, silakan minta nomor rekeningnya dan kartu kecil. Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban kita jika Allah bertanya. Jika Rasulullah bertanya, apa yang sudah kau perbuat untuk bumi para nabi dan rasul? Aku sudah menginfakkan hartaku dan aku sudah membantu dan mendoakan mereka. Bahkan aku berjuang dengan jiwa dan hartaku untuk mereka ya Allah. Itu mudah-mudahan jawaban yang bisa Allah terima dari kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Allah. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz Doni Widiansa. Bapak Ibu jangan lupa di tempat di luar sana ada Ustaz Alfa siap melayani Bapak Ibu yang membutuhkan jawara kasturi. Saya pernah, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Bukan hanya sunnah ketika kita sholat menggunakan kasturi, karena Rasulullah senang menggunakan minyak kasturi. Ternyata saya pernah ketika ceramah tiba-tiba ada seorang pingsan, lalu dia kesurupan. Rupanya ada jin di dalam tubuhnya. Jin ternyata tidak suka dengan minyak kasturi. 2 kali saya meruqyah dengan minyak kasturi, cepat Bapak Ibu, selesai, sembuh. Qadarullah itu, saya tidak menduga kalau ternyata jin tidak suka dengan minyak kasturi. Kalau kita sering menggunakan minyak kasturi, insyaallah jin akan jauh dari kita. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu yang membutuhkan, silakan ada di luar juga ada yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa, Ustaz. Ustaz ada yang berdoa ya? Bapak Ibu kita tutup dengan doa bersama-sama Bapak Ibu untuk mengikat keberkahan dari kajian kita. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اعكس قلوب العلماء اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم في بلدنا هذا إندونيسيا والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين والمسلمات في سوريا. اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في فلسطين وفي العراق وفي رهينة وفي كل بلدان المسلمين عامة خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم ارفع من بلدنا هذا الوباء والمصيبة الذي يسمى كورونا. اللهم ارفعها تماما من بلادنا هذا حتى نعيش شحة على رحمتك وصحة على رحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada rekan orang fasilitasi kajian ini. Terima kasih kepada ayah bunda sekalian, bapak yang ini sekalian. Semoga kita bisa berkesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa. Insya Allah tanggal 3 Maret jika tidak ada halangan kami akan berangkat kembali. Kita akan memasuki Jordan terlebih dahulu melalui Queen Alia Airport. Kita akan membawa sumbangan ini. Jika Bapak Ibu ingin ada yang ikut bersama kami silakan. Dari Jordan nanti kita ke Palestina, kita sholat di Masjidil Aqsa, kemudian bisa sholat Jumat di sana. Dari Al-Aqsa kita akan ke Mesir, dari Mesir baru kita ke Mekah Madinah jika terbuka bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum.